Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Ibu Gladys, selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Arsitektur. Perkenalkan, saya Nadia Hairunisa bersama rekan saya Nabila Dea dan Lester Maisibura dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami untuk mata kuliah Sejarah Arsitektur. Yang pertama adalah data bangunan dari yang kami pilih, yaitu Sydney Opera House yang terletak di Sydney, Australia. Karya dari John Erston ini memiliki luas 443,9 hektar dengan gaya arsitektur modern. Sebelum membahas tentang bangunan ini, saya akan menjelaskan apa itu arsitektur modern. Arsitektur modern adalah periode pergeseran bangunan tradisional menjadi fungsional yang mengutamakan bentuk dibandingkan ornamen hias. Desain modern memilih tema arsitektur yang dibangun dengan mengutamakan kenyamanan, kesederhanaan, dan fungsionalitas. Arsitektur modern sendiri menyesuaikan dengan perubahan sosial dan ekonomi sesuai perkembangan zaman. Arsitektur modern dilandasi komposisi massa dinamis, non-aksial, dan didasarkan pada pembentukan ruang-ruang baik di dalam maupun di antara bangunan. Selanjutnya adalah periode arsitektur modern yang mulai berkembang pada abad ke-19. Periode pertama dimulai pada tahun 1890 sampai 1930 yang dimana terjadi pertentangan dalam dunia arsitektur. Hal ini ditunjukkan melalui munculnya eksperimen yang dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok. Periode kedua dimulai pada tahun 1900 sampai dengan 1929. Saat ini, perkembangan arsitektur modern sudah mencapai seluruh Eropa, Amerika, dan Jepang. Terdapat perbedaan iklim pada periode ini. Keadaan tanah, corak, tradisi mulai mempengaruhi apresiasi bentuknya. Periode ketiga dimulai pada tahun 1945 sampai 1958. Pada tahun 1941 sampai 1945, terjadi Perang Dunia II yang menimbulkan kerusakan pada gedung-gedung dan rumah tinggal, sehingga muncul usaha untuk mempercepat bangunan, yaitu terdapat 5 aliran dalam periode ini. Yang pertama adalah penyederhanaan bentuk, yang kedua adalah aliran bentuk sesuai dengan fungsi dan bahan, yang ketiga aliran pernyataan bentuk melalui struktur, dan yang terakhir aliran organik dan aliran perubahan sikap terhadap zaman lampau. Yang ketiga adalah aliran arsitektur ekspresionis dalam periode ini. Dalam arsitektur, ekspresionisme adalah mengapresiasi dan menghargai kebebasan berimajinasi dan kebebasan menciptakan karya seni arsitektur. Tidak hanya dibatasi oleh modul yang hanya menjadikan bangunan monoton. Selanjutnya adalah ciri-cirinya, yaitu menggunakan simbol dan ide yang diterapkan dalam bangunan, menggunakan bentuk yang terdiri dari material konstruktif berupa kaca, baja, dan dinding beton atau batu bata. Selanjutnya menggunakan makna aliran seni ekspresionis dengan aliran dalam arsitektur. Dan yang terakhir menggunakan kesamaan antara nilai arsitektur ekspresionis dengan objek bangunan. Selanjutnya, penjabaran tentang karakteristik arsitektur modern. Karakteristik tampilan memiliki gaya international style atau universal style dengan menggunakan bahan lokal. Penggunaan material dan bahan pada bangunan arsitektur modern tidak lepas dari unsur fungsional dan bentuk mengikuti fungsi. Penekanan elemen vertikal dan horizontal menambahkan estetika dan keindahan bangunan. Ekspresi terhadap struktur sebagai elemen arsitektur dan sebagai tampak bangunan, hal ini lebih dikenal dengan istilah skin and bone dan less is more. Semakin sederhana merupakan nilai tambahan terhadap arsitektur tersebut. Nihilisme merupakan penekanan perancangan pada space sehingga desain menjadi polos, simpel, dan memiliki bidang-bidang kaca lebar. Bangunan arsitektur modern menganut paham form follow function, di mana bentuk dihasilkan mengikuti fungsi dari bangunan.
Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Wester Maisibura. Kepada Wester dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk Nadia. Selanjutnya, saya akan memaparkan analisa contoh bangunan. Sejarah singkat Sydney Opera House. Sydney Opera House ini memiliki daya tarik dalam bentuknya yang seperti cangkang. Selain sebagai objek pariwisata, gedung ini juga menjadi tempat berbagai pertunjukan teater, balet, dan berbagai seni lainnya. Gedung ini dikelola oleh Opera House Trust dan menjadi markas bagi opera di Australia. Ide pembangunan gedung ini berawal pada tahun 1954, yang pada saat itu pemerintah New South Wales, Australia, mempunyai keinginan untuk membuat sebuah bangunan dengan daya tarik tinggi bagi masyarakat. Selain itu, adanya kebutuhan akan fasilitas rumah musik untuk penampilan musik, orkestra, dan opera. Pada tahun 1955, pemerintah mulai membuka kompetisi desain untuk sebuah gedung opera yang nantinya akan dibangun. Hasilnya, 233 desain diterima yang berasal dari 8 negara, termasuk Australia, Inggris, Kenya, Jerman, dan Iran. Pada Januari 1957, akhirnya panitia mengumumkan pemenangnya, yaitu arsitek Denmark Søren Utzon. Selanjutnya, periode pembangunan Sydney Opera House. Pembangunan ini dimulai pada tahun 1959 dengan 10.000 pekerja dengan 2.194 beton dan 250 km kabel baja tegang dan lebih dari 1 juta genteng untuk membangun gedung ini. Atap tertinggi dari gedung opera Sydney ini mencapai 67 meter di atas batas laut dan memiliki luas 120 meter. Kini ada 1.000 ruangan di gedung opera Sydney, yaitu paling besar adalah Concert Hall yang berkapasitas 2.679 tempat duduk dan yang terkecil Utzon Room dapat memuat 210 orang. Hal yang paling unik dari gedung ini adalah atapnya yang menyerupai kerang dan terbuat dari keramik khusus yang dibuat oleh perusahaan Swedia. Slide selanjutnya, karakteristik arsitektur modern dalam bangunan Sydney Opera House, yaitu sedikit ornamen dan dekorasi, penerapan garis vertikal dan horizontal, sistem konstruksi dan penggunaan material modern, penggunaan cahaya natural dan jendela kaca, memiliki ruang terbuka dan desain asimetris, serta terkoneksi dengan alam. Dengan rancangan futuristik dan high-tech innovation, karya arsitek Søren Utzon ini membentang seluas 1,8 hektar dengan ketinggian atap 67 meter di atas permukaan laut dan memiliki desain spherical geometri yang terdiri dari 2.194 bagian beton precast. Selanjutnya, struktur atap. Atap pada bangunan ini merupakan bentuk metafora dengan menerapkan sistem shield free form, di mana bentuk shield tidak mengikuti pola geometri, tetapi terikat secara struktural tetapi tetap ada, namun bukan menjadi faktor utamanya. Shield pada Sydney Opera House ini terbentuk dari proses rotasional ke arah vertikal dengan lengkung dua arah, atau vertikal dan horizontal, atau double curve shell dan permukaan lengkung sinklastik. Pengertian shell menurut Jackie adalah plat melengkung ke satu arah atau lebih tebalnya lebih kecil daripada bentangnya. Sedangkan menurut Salvadori dan Levi adalah suatu membran melengkung tipis untuk menggerakkan tegangan lentur, tetapi cukup tebal sehingga tidak akan menekuk di bawah tegangan tekanan kecil. Dan untuk slide selanjutnya, kulit cangkang terbuat dari bahan seperti logam,
kayu dan plastik yang mampu menahan tegangan tekanan dan tegangan tarik. Namun, beton bertulang merupakan bahan ideal untuk struktur kulit kerang karena mudah dibentuk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabila. Dipersilahkan untuk Nabila. Baik, terima kasih Wester atas kesempatannya. Masih berbicara tentang struktur atap, atapnya terbuat dari beton precast seberat 15,5 ton dan disatukan dengan kabel baja sehingga beratnya mencapai 27,230 ton yang masih akan dilapisi dengan keramik Swedia. Berat bangunannya juga ditopang konstruksi baja yang ditanam pada kedalaman 25 meter di bawah permukaan laut dan penyangga atapnya terdiri dari 32 kolom beton dengan struktur yang disebut curtain wall. Selanjutnya untuk kondisi tumpuan pada atap Sydney Opera House ini telah memenuhi syarat untuk menjadi tumpuan yang layak yang diizinkan untuk sebuah shell structure. Di antaranya adalah tumpuan yang disalurkan ke kolom mampu mengerahkan reaksi dari membran, baik itu reaksi tekan maupun reaksi tarik. Selanjutnya adalah perpindahan gaya tekan tarik yang bekerja pada permukaan cangkang. Dan yang terakhir adalah perpindahan membran pada perbatasan kulit kerang yang timbul akibat regangan dan regangan membran. Ini dapat diatasi dengan memperkaku sudut-sudut pertemuan permukaan shell. Untuk masa bangunan sendiri terdiri dari masa concert hall, ada di shell sebelah barat, Johann Sutherland Theater di sebelah timur, dan masa venue yang lebih kecil atau The Drama Theater. Baik pada denah di samping bisa kita lihat bahwa Sydney Opera House ini memiliki lebih dari 1.000 ruang. Di antaranya ada concert hall, opera theater, drama theater, playhouse, studio, reception hall, 5 auditorium, dan administrasi serta ruang utilitas. Untuk interiornya sendiri, gedung ini bisa menjadi tempat pertunjukan teater, balet, dan berbagai seni lainnya. Dan yang terakhir sekaligus menjadi kesimpulan adalah kritik arsitektur. Struktur bangunan ini sangat diperhitungkan secara mendetail, terbukti dengan ketahanan bangunan yang masih berdiri kokoh hingga 45 tahun belakangan ini. Meski dengan kombinasi struktur yang rumit dan beban gaya sebesar 27 ton pada atapnya dan 161 ton untuk bangunannya sendiri, ketahanan bangunan ini juga terletak pada bangunan struktur cangkangnya. Karena pada penggunaan struktur cangkang, beban yang diterima dibagi sama rata. Selain itu, bangunan dengan gaya arsitektur ekspresionis ini memberi warna baru di dunia arsitektur era modern. Penggunaan material pada bangunan ini menggunakan teknologi fabrikasi massal yang canggih di zamannya, karena dapat diselesaikan dengan jangka waktu yang terhitung sangat singkat, yaitu 14 tahun, mengingat ukuran bentangan bangunan yang sangat besar. Demikian presentasi dari kelompok 5. Saya Nabila sebagai perwakilan teman-teman saya akan mengakhiri presentasi ini. Terima kasih atas perhatiannya.